Halo anak-anak sekalian, selamat siang, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Hesrianus Jengga. Anak-anak bisa memanggil saya Pak Rian. Kita langsung saja ya anak-anak sekalian untuk mengefektifkan waktu yang ada. Nah, dalam minggu ini kita akan membahas tentang topik bersahabat, dan secara khusus hari ini kita akan berbicara tentang bersahabat. Itulah topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Tritunggal, secara khusus beriman kepada Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita berdoa agar apa yang diharapkan dari pembelajaran kita tentang bersahabat dapat membuat kita semakin menjalin persahabatan satu sama lain dimanapun kita berada. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat dan cintamu yang masih Engkau berikan kepada kami, terutama nafas kehidupan serta kesehatan yang sampai saat ini boleh kami nikmati, boleh kami rasakan. Sehingga pada saat ini pula, sampai saat ini pula kami masih dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Terutama kami semua anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk melaksanakan kegiatan utama kami, yaitu kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diberi topik bersahabat. Semoga kami semakin hari semakin menjalin persahabatan di antara kami atau kepada siapapun kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetap menjalin persahabatan satu sama lain. Tuhan Yesus, semuanya ini kami sampaikan kepadamu untuk memuji dan memuliakan namamu kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sekali lagi untuk mengefektifkan waktu agama Katolik kita langsung saja. Nah, topik pembicaraan kita pada hari ini adalah bersahabat. Nah, setiap hari, bahkan setiap jam, ya, kita pasti bertemu dan berjumpa dengan orang lain. Dan siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari, pasti bisa saja langsung disebut teman. Jadi setiap hari pasti kita melakukan atau menjalin pertemanan antara satu dengan yang lain. Nah, tentu saja pertemanan yang kita lakukan itu sangat mengasihkan, itu sangat asik, ya. Nah, anak-anak sekalian, jika pertemanan itu dilakukan secara intensif, gitu. Intensif maksudnya anak-anak sekalian dilakukan atau dihayati lebih dalam lagi, maka akan menimbulkan atau akan menumbuhkan benih-benih persahabatan. Jadi antara pertemanan dan persahabatan berbeda ya anak-anak sekalian. Jadi dari pembahasan di pengantar tadi sudah dijelaskan, dan muncul sebuah perbedaan ya anak-anak sekalian, bahwa persahabatan itu lebih dalam daripada pertemanan. Persahabatan berarti menjalin, ya. Jika pertemanan itu kita lakukan, atau jika pertemanan itu dilakukan secara intensif atau mendalam,
akan melahirkan yang namanya persahabatan. Nah, anak-anak sekalian, persahabatan atau sahabat itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sahabat adalah teman yang selalu mendampingi atau membantu kita dalam situasi apapun, terutama pada saat kita membutuhkan. Jadi, di saat kita membutuhkan sahabat, sahabat itu hadir. Atau sebagai sahabat yang baik, dia hadir dalam situasi apapun. Nah, tidak semua teman itu disebut sahabat, ya. Karena itu, anak-anak sekalian, akan ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya, ada nanti perbedaan. Kalian nanti akan paham ya. Tapi fokus pembicaraan kita hari ini adalah sahabat. Nah, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan ataupun menyebutkan ciri-ciri sahabat yang baik. Seorang sahabat itu dia hadir pada saat kita membutuhkannya. Jadi pada saat kita membutuhkan, jadi dia selalu hadir. Nah, yang kedua, memberikan penghiburan di saat kita sedih atau di saat kita susah. Nah, yang ketiga, tidak membiarkan kita itu berbuat salah. Jadi di situ dia akan memberikan nasihat atau teguran atau apapun itu. Yang penting bahwa di situ dia hadir untuk mengarahkan dia supaya berbalik dari perbuatannya itu menjadi perbuatan yang baik. Nah, yang berikut, ia menunjukkan arah ketika kita tersesat. Jadi kalau kita tersesat, sahabat kita yang hadir di situ itu dia mengarahkan, menunjukkan jalan yang terbaik gitu. Nah, yang terakhir adalah bersedia. Nah, bersedia menerima diri kita apa adanya. Jadi tidak memaksakan kemampuan kita untuk menyamakan kemampuan kita dengan kemampuannya dia. Jadi intinya dia menerima kita apa adanya. Jadi anak-anak sekalian, itulah ciri-ciri sahabat yang baik. Jadi sudah sangat mencolok ya bahwa sahabat itu lebih dalam dari seorang teman. Seorang sahabat, sekali lagi, seorang sahabat lebih dalam daripada disebut sebagai seorang teman. Jadi seorang sahabat dia hadir bukan saja pada saat kita suka atau merasa senang, happy, tapi terutama dia juga selalu hadir pada saat kita merasa susah atau merasa kesulitan atau jatuh ke dalam jurang lah kata orang gitu ya. Jadi ia hadir pada saat suka maupun duka. Itulah sahabat yang baik. Nah, anak-anak sekalian, kita tentu saja optimis ya bahwa kita itu selalu menjalin persahabatan satu dengan yang lain. Tapi dalam kehidupan kita juga, sadar atau tidak, ada beberapa atau kebanyakan orang juga dengan berbagai caranya ya menghancurkan persahabatan itu ya. Di antaranya ya, ini adalah ciri-ciri bagaimana orang menghancurkan relasi persahabatan ya. Nah, sikap yang sering dapat menghancurkan persahabatan itu antara lain sebagai berikut: egois atau mencari keuntungan ya, mencari keuntungan sendiri, munafik atau sikap berpura-pura, tidak jujur dan tidak setia ya, seperti yang ada di slide di situ. Jadi sudah jelas ya. Dan
apa yang kita katakan sekarang tentang sahabat itu? Ya. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwa pada dasarnya ya persahabatan itu sangat mulia. Nah, di bagian yang terakhir ini sebagai kesimpulan dan sebagai penutup ya, bahwa persahabatan yang baik itu akan menumbuhkan sikap kasih, cinta, terbuka, jujur, rela berkorban, tanpa pamrih, saling memahami, setia, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Atau bahasa kita adalah tidak egois gitu. Nah, persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang sungguh-sungguh berorientasi atau mengarahkan pada orang yang dikasihinya. Orientasi itu ya memampukan dirinya untuk berbuat tanpa pamrih, ya, berani meninggalkan dirinya demi sahabat yang tidak hanya bersama dengan orang lain pada saat suka, tetapi tetap hadir terutama pada saat duka. Jadi dia itu hadir saat situasi apapun, suka ataupun duka. Jadi sudah dijelaskan ya anak-anak sekalian, antara arti sahabat, ciri-ciri persahabatan yang baik, ciri-ciri orang yang menghancurkan persahabatan, dan sebagai kesimpulan tadi, bagaimana sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu membangun persahabatan yang baik dan membangun persahabatan yang sejati. Jadi persahabatan itu kita selalu menghayatinya agar kita selalu menunjukkan wajah-wajah Kristiani atau wajah-wajah iman kita kepada orang lain atau kepada siapapun yang kita jumpai. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di situ saja. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham dengan apa yang dijelaskan. Jadi jangan lupa, kita tidak hanya membangun pertemanan oke ya, bagus banget gitu. Tapi lebih dalam dari itu, sadar atau tidak, persahabatan itu sangatlah mulia. Terima kasih.